Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini mau tempat. Diajak dalam bu, dalam. Jangan-jangan grupnya lain ini. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadza ila yaumil ba'si wan nahdah. Amma ba'd. Ketua Panitia Penyelenggara Peringatan Maulid Nabi di Majelis Al-Sanifiyah Al-Mukarram Bapak Haji Mayor Abdul Razak. Saya baru tahu kalau beliau itu tentara. Orangnya biasa aja ya. Masya Allah. Beserta keluarga dan jajaran pengurus Majelis As-Sanifiyah, semoga beliau sehat semuanya, panjang umur, banyak rezeki, serta dikuatkan iman dan Islam, istiqomah sepanjang umurnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya muliakan Ibu Ustazah Hajah Wiwi dan para ibu asatizah yang lainnya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, emang juga agak kenal ya Bu ya. Tapi walaupun gak kenal, ibaratnya jauh di mata, jauh juga di hati. Kan jauh ini ya, tapi yang penting semua pada sehat ya Bu, berkah, banyak rezeki, panjang umur, pikiran tenang, hati senang, suami sayang, anak-anak pada jadi orang yang berguna, jadi anak-anak yang taat, yang tidak nyakitin hati emak, dan selalu ngenakin dalam pandangan kita, sesuai dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sambil makan aja Bu, nggak apa-apa, saya udah makan duluan tadi ya. Emang kalau untuk urusan menu dan ibu-ibu yang paling rajin, paling getol, paling semangat, makanya mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di sini masuk surga semua. Nggak tegang lihatnya kalau masuk neraka mah, sebab hidupnya udah sering capek Ibu ya, hidupnya sering susah ya, ya Pak ya. Terus di dunia belum pernah merasakan apa namanya tinggal di tempat yang mewah ya Bu, ya kan belum pernah ya Bu ya. Paling-paling kalau punya milik rezeki pergi umroh, pergi haji, tuh tidur di hotel bintang 5. Tapi nanti kalau sudah masuk surga, ibu tinggal di tempat yang seindah-indahnya, sebagus-bagusnya, semewah-mewahnya. Amin ya rabbal alamin. Kecintaan sebagai umat kepada nabinya adalah sebuah keniscayaan, sebuah kewajiban. Sebab tidak ada cinta di atas cinta yang harus kita junjung tinggi selain cinta kepada Nabi. Ibu boleh cinta sama suami, boleh cinta sama anak, boleh cinta sama harta, boleh cinta sama emas, Mas Broto, Mas Karyo, Mas Joko, ya silakan. Boleh ya mencintai yang hal-hal yang lain. Tapi cinta sesungguhnya di atas cinta bukan lagi 100%, tapi 1000%. Itu cinta itu kita tujukan kepada baginda Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya ngomong begitu? Sebab cintanya selain Nabi itu terkadang berubah dengan keadaan. Seorang suami akan mencintai istrinya kalau istrinya masih sehat. Tapi kalau penyakitnya udah banyak, lakinya ngomong begini, gua punya bini penyakitan, mau kawin kagak boleh. Ketika salah seorang menderita sakit, maka biasanya cinta berkurang, ibu ya, kurang. Ya walaupun ada istrinya sakit dirawatin sama suaminya ya, sampai meninggal dunia. Bahkan sampai istrinya meninggal dunia, suaminya nggak kawin lagi, anaknya nggak kasih, pengen tahu gua kawin lagi. Ya bu ya. Kembalikannya kemudian seorang istri, seorang suami yang mencintai istri, terkadang kalau istrinya, kalau suaminya sakit, istri pun kadang-kadang juga berkeluh kesah. Benar, itu manusiawi. Anak yang kita sayang tidak selamanya menjadi pembela kita. Kagak sedikit, juga kagak banyak, tapinya mah anak yang jadi musuh bagi orang tuanya. Makanya kita berharap penuh dengan berkahnya Nabi, karomahnya Nabi, syafaatnya Nabi, bukan hanya di alam kubur, bukan hanya di akhirat, tapi di dunia kita dapat itu semua. Dengan mulut dan cinta kepada Nabi, sering baca sholawat, menjaga syariat ajaran agama Nabi, sehingga berimbas cinta itu kemudian menyebar ke relung-relung hati anak-anak kita. Sehingga anak kita kalau dipanggil Mamat, ayah ma, Mina, ya ma, sholat nih, buru-buru ke sumur, nyemplung, buru-buru ngambil air wud, sibuk bagi main HP. Ketika orang tuanya nyuruh sholat tuh anak buru-buru meninggalkan kesibukannya, meninggalkan pekerjaannya, nurut sama emaknya. Enak aja punya anak begitu, Bu. Masya Allah. Makanya terus berharap dan berharap dengan hadir di pengajian-pengajian dengan satu niat lillahi. Jangan ada niat yang lain, Bu, ya. Jangan ada. Sebab kalau niatnya lillahi ta'ala, semuanya ke bawah, semuanya berkat dapat, ya Bu. Ya, berkat dapat. Berkat dapat satu, dibagi lagi sama panitia. Anak lu banyak nih, anak lu banyak, tambahin 5, alhamdulillah. Udah nggak masak sampai sore dah. Ibu ya, berkah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Aku tidak perintah kalian kepada untuk ibadah-ibadah yang lain, melakukan daripada keberagamaan dengan hal-hal yang lain. Aku memerintahkan kepada kalian semua, wahai hamba-hambaku, dalam melakukan sholat, melakukan puasa, menimba ilmu, hadir di pengajian, zikir, sedekah, segala macam, lakukan semuanya itu sebagai satu ibadah dengan menjadikan semuanya ikhlas lillahi dan semata-mata mengharap daripada ridhonya Allah subhanahu, mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul. Salat, puasa, pergi haji, ngaji, zikir, seluruh amal ibadah yang kita niatkan lillahi ta'ala dengan penuh ikhlas, itu akan menjadi satu kekuatan dalam keberagamaan kita, menjadi satu kekuatan dalam bentuk ketaatan, baik kekuatan untuk menjaga keluarga, kekuatan menjadi sabar di tengah-tengah masyarakat, kekuatan untuk mendapatkan syafaat daripada baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, ini ibu ngomong-ngomong udah berapa puluh kali muludan? Bisa dihitung nggak? Dihitung nggak? Kagak bisa dihitung. Ini dengar ini.
Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah mencintai diriku. Dan orang yang mencintai diriku, dia pasti akan aku ajak ke surga bersama aku. Berarti kalau diajak masuk surga, itu kita perlu persiapan apa enggak, Bu? Enggak perlu persiapan apa enggak? Belum. Perlu apa enggak? Perlu enggak perlu orang diajak mah. Nih misalnya, lu mau kemana? Gue mau ngaji ke sana, ngikut yuk, ayo. Orang diajak sih. Yang penting bawa badan aja udah, ongkos urusan gua, begitu kira-kira. Jadi kita diajak sama Nabi masuk surga. Dengan kata lain, yang amalnya banyak ngikut, yang amalnya dikit ikut. Yang ngajinya rutin, amalnya ngajinya ngancem, tau ngaji ngancem? Muludan ngaji, Isra ngaji, pembukaan ngaji, penutupan ngaji, itu ngancem namanya. Tetap ngikut, orang diajak sama Nabi Muhammad. Tapi ini kelompok ngaji rutin apa ngaji ngancem ini? Bagianin aja, Bu. Kalau ada temen yang ngaji suka ngancem-ngancem gitu, lu sih ngaji muludan doang. Mentar rajaban, ntar penutupan, biarin. Masih bagus dia ingat sama Nabi, masih bagus dia ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab di antara amal-amal kita nggak ada yang ketahuan nih, Bu. Nih ibu yang rajin ngaji, saya ustad, ibu Wi ustazah. Apa ada jaminan kita nih semua bakal pasti masuk surga? Ada nggak? Jawabannya insya. Dari situlah kemudian kita dari muludan ke muludan, dari pengajian ke pengajian, dari nasihat para ulama, para kiai, para asatizah, kita mengambil satu intisari. Apa? Belajar untuk semua yang kita lakukan hanya mengharap ridho. Kalau sudah kita berkata aku ibadah dan melakukan yang lain-lainnya, baik ibadah yang berhubungan kepada Allah maupun yang berhubungan kepada manusia, baik memberikan kasih sayang kepada selain manusia, makhluk-makhluknya Allah, aku niatkan karena Allah, ibadah atas mengharap rezeki Allah, rahmat Allah. Artinya di hati kita tidak boleh ada merasa gua paling bener, gua paling solehah, gua paling santri, gua mah yakin surga. Nggak boleh ada itu, kagak boleh ada. Jadi selamanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan amal yang sedikit kita mendapatkan ridhonya, dengan amal yang sedikit mendapatkan syafaat nabinya. Amin ya rabbal alamin. Tapi lagi-lagi ibu-ibu semuanya, ujian kagak berhenti-berhenti, Ibu ya. Orang yang dekat kepada Allah, yang cinta kepada Nabi, kayak ibu-ibu yang rajin ngaji, ujiannya kagak sedikit, Ibu ya. Ujian dalam rumah tangga, Ibu. Insyaallah. Kan yang enak mah ya, yang enak nih ya, kalau kita rajin sholat, rajin ngaji, suami sayang, anak pada nurut, duit banyak, punya utang berapa miliar aja lunas semua. Pengennya begitu ya, sehat, nggak ada sakit apapun, nggak ada. Pengennya kayak begitu. Itu nanti ibu dapatnya di sorga, bukan di sini. Di sorga. Ad-dunya darul imtihan wa laysa darul farah. Nah, itulah jawabannya. Dunia adalah negeri panggung tempat ujian. Makanya anak orok pas lahir nangis, pengen tahu, tertawa, banyak pelanggar bidan jinsan. Itu sebabnya, sebab dunia ini adalah luar biasa. Semakin tinggi derajat manusia, semakin berat ujiannya, Bu. Semakin alim, semakin berat. Kiai, ustazah, orang biasa, orang kaya, orang yang paling kaya, ujiannya makin berat. Siapa yang ujiannya paling ringan? Orang miskin. Nggak ada, ujiannya ringan ya. Orang miskin cukup
Orang miskin cukup sabar, sama rajin sembahyang, rajin ngaji, jangan ambekan, beres. Beres nggak? Beres. Tahu ambekan nggak? Ngadat mulu, ngadat. Itu namanya ambekan. Sebab nanti pada yaumul hisab semua orang diperiksa, yang punya ilmu diperiksa, yang kaya diperiksa, yang punya pangkat dan jabatan diperiksa. Yang ketua tuh jadi ketua tuh jangan suka senang tuh. 2 periode, 3 periode, diperiksanya lama itu. Iya, ketua apa kek? Kecuali udah kagak dia sanggup, kata ibu udah wi, lu aja wi jadi ketua wi. Lu rajin boleh. Kata bibi kalau masih ada yang sanggup silakan jadi ketua apa saja. Sebab masing-masing ketua, waduh ditanya bu banyak. Yang lain udah pada ke surga, kita masih ditanya jadi tanya. Tuh masya Allah bener bu. Ya, sebetulnya hanyalah orang miskin yang ditanyanya kagak lama. Siapa nama? Maimunah. Bagaimana kehidupan kamu di dunia? Malaikat pakai nanya. Kalau saya ceritain sedih malaikat. Maksudnya orang susah. Jangan berisik malaikat. Orang susah saya malaikat. Oh pantas. Lecak tampangnya. Ya orang susah makan lecak bu ya. Ya bu ya. Yang mau beli bedak kagak punya duit. Mau beli lipstik kagak punya duit, baju itu lagi, nggak apa-apa, biarin. Yang penting rajin ibadah. Kamu sholat jangan ditanya malaikat, ngaji, muludan kagak diundang saya nyampe. Lumayan hitung ringanin beras dulu. Nggak apa-apa bu ya, alhamdulillah. Itulah berkahnya muludan. Udah kagak ditanya macam-macam, berjembat dia. Maimunah emang pengen banget ke surga, udah bosan jadi orang susah, pengen ngerasain senang, secepat kilat dia berjembat, terlep udah nyampe, langsung mandi di telaga Haudi milik Rasulullah, Kausar namanya. Itu yang ibu sudah kebaca suratnya, inna a'toina fasalli li rabbika inna syani'aka. Sering-sering baca ibu itu bu, ntar ibu mandi tuh. Mandi di telaga Kausar milik Nabi Muhammad SAW. Termandi di situ. Yang mandi gembrot pas timbul langsing kayak sehari ini, bener bu? Lah itu. Jadi itu orang semua pada mandi di sini tuh. Yang berpenyakitan mandi kinclong lagi, cakep lagi, perawan lagi, mukanya dipermak lagi oleh Allah dengan bentuk yang baru yang sangat-sangat cantik, sehingga di antara kita sama kita saling bertanya-tanya, kamu siapa? Aku Wiwi. Kamu siapa? Julia. Kau udah gompong lagi ya? Ada nggak orang ini? Ada. Coba Julia ada nggak? Nggak ada ya? Itu nanti pada berubah bu. Berubah. Ibu sama suami ibu juga nanya, kamu siapa? Aku suamimu, Mas Bejo. Aku ini. Dirubah setampan-tampannya seorang pria, secantik-cantiknya seorang wanita. Makanya bu, nanti bidadari kan sebutnya paling cantik. 72 itu bidadari untuk suamimu. Jangan kaget dulu. Tapi 72 bidadari kecantikannya kalah dengan kecantikan ibu-ibu semua. Jadi suami ibu bertanya, kamu di sisiku siapa? Aku istrimu Kang. Dulu kan kamu gembrot. Udah dipermak sama malaikat langsung dia. Cantik jelita, masya Allah. Perempuan rata-rata umurnya 17 tahun, laki-laki rata-rata umurnya 20. Cantik gak bu? Tuh nanti di surga. Pengen kan ke surga? Nah, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya alfa marratin lam yamut hatta yubashshira lahu bil jannah. Siapa orang yang membaca selawat di antara umatku sebanyak 1000 kali, 1000 kali, kalau dicicil itu johor, asar, maghrib, isya, subuh 200. Jadi sehari malam jadi 1000. Apa jaminan Nabi? Lam yamut
hatta yubashshira lahu bil jannah, tidak akan dicabut nyawanya, tidak akan mati dia kecuali matinya husnul. Tuh enak gak bu? Siapa juga kalau pengennya matinya husnul, mati husnul khotimah bu, masya Allah, dicabut nyawa kagak sakit. Malaikat datang membawakan kain kafan dari surga. Para bidadari menjemput ibu-ibu, masya Allah. Setan pada minggir, ibu lakinya nangis karena kehilangan bininya. Ini cuma atu-atunya, maka dia tangisin. Kalau bini 3 maka kagak. Masya Allah, masya Allah. Terus ibu mukanya tampak berseri-seri. Kan ada orang yang mati mukanya manis ibu ya, dilihatnya cantik kayak kagak mati, masya Allah. Sudah tercermin dia bakal jadi calon ahli surga. Pada saat sakaratil maut, sebelum ruh berpisah dari badannya, malaikat sedang membawakan gambaran surga. Ini ibu tempat pulangmu, tempat tinggal abadimu, surga yang pernah diceritakan oleh nabimu, yang disampaikan oleh para guru-gurumu. Dia berucap alhamdulillah. Apa jawaban dia? Pengen pulang lagi, pengen kagak jadi mati. Mau ngaji terus seumur hidup, mau ngaji terus, mau beramal terus, mau zikir terus, mau baca selawat terus. Ustadz nyuruh baca selawat 1000, saya akan baca selawat 100.000, kata dia begitu. Sebab pada saat meninggal dunia itu dikasih gambaran sesuatu yang belum pernah dia lihat pada saat hidupnya, saking indah, megah dan mewah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi sholawat 1000 bisa mengantarkan ibu mati husnul khotimah dan masuk surga. Bukan hanya itu, kehidupan dalam keseharian dunia dikasih mudah. Bu, yang menjadi penyebab dunia ini ada dan dunia ini kokoh sampai hari kiamat, karena masih banyak orang yang menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Nabi, aulan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya sholah. Orang yang paling aku cintai, yang dekat dengan aku, yang kelihatan wajahnya dengan mata pandanganku adalah orang yang ketika di dunia banyak baca sholawat. Ibu ya, ini saya ajarin ibu sholawat nih. Selawat banyak banget bu, ratusan selawat nih. Ada selawat yang menolak sihir. Tahu sihir bu? Guna-guna. Ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau punya HP rekam nih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Nuril Qahar bijahihi indaka abtil annas sihra wal aina wa syarrul asrar ya wahidu ya dafi'u ya sattar wa ala alihi wa sahbihil abrar. Itu selawat kalau ibu baca ampuh untuk menolak kejahatan manusia, kejahatan jin ataupun kejahatan setan yang akan menghantui kita, nakut-nakuti kita. Bu, ibu percaya nggak kalau sihir ada? Itu goib bu. Semua kita nggak bisa melawan kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di samping selawat nih ijazah supaya ibu-ibu diselamatkan oleh Allah dari gangguan sihir. Ini mau udah hafal pasti. Ibu kalau mau tidur atau kalau habis sholat, sesudah assalamualaikum jangan langsung ngelemparin mukena gala sarung ya. Duduk 10 menit. Ibu baca ayat kursi sekali sama al-falaq sekali, 11 kali semua. Ayat kursi apa bu? Hafal enggak? Tiap hari dibaca. Ketika ibu awaknya kurang enak, berobat udah, tapi kok masih sakit aja saya ini,
Jangan-jangan kena guna-guna istri muda. Jangan-jangan ada kiriman orang, bukan paket, bukan. Ibu hatinya was-was kayak gitu, udah baca ayat kursi 11, ayat kursi sama Al-Falaq 11. Jadi bacanya ayat kursi disandingkan dengan Al-Falaq 1, ngitungnya gitu, paham Bu? 11 kali. Dan jangan pernah lupa ketika saat mau tidur. Bagi yang muda-muda kalau lagi head, baca terus. Sebab kalau Quran, walaupun Quran kalau kita hafal jadinya wiridan, jadinya zikir, niatnya zikir ya. Yang kagak boleh lagi head itu baca, megang Quran gitu. Yasin juga kalau ibu hafal mah biar lagi head boleh dibaca. Kalau lagi head kita hafalnya hafal, bukan hafal ngikutin, hafal beneran, kan ada hafal ngikutin ya. Tapi disuruh baca dek mau kagak hafal. Itu mah belum hafal namanya. Kalau hafal beneran mah mau lagi naik motor juga dihafal itu. Walaupun lagi ngobrol, mulutnya ngomong, hatinya membaca Yasin bisa. Itu namanya Nih ibu ngomong-ngomong Yasin hafal Bu? Hafalin Bu. Itu buat teman ibu ntar di kuburan. Yasin yang kita hafal. Kalau nggak Yasin hafal, kulhu udah banyakin daya. Kulhu nanti menjelma. Kalau kulhu nggak sanggup juga, udah banyakin baca selawat. Nanti selawat kalau ibu ditanya selawat yang datang. Hai malaikat, kasihan nih orang ini, jangan bentak-bentak. Udah di dunia sering gomelin laki, dikejar kesalahan. Kamu siapa? Kata malaikat, saya selawat yang akan belain dia. Akhirnya kata malaikat, tugasku bertanya. Kalau dia tidak bisa menjawab akan aku siksa. Kagak bisa. Kau menyiksa dia sama juga menyiksa diriku. Diriku adalah salawat. Salawat menyanjung Nabi Muhammad. Kamu kenal Nabi Muhammad? Malaikat dengar Nabi Muhammad kaget. Sebab Nabi Muhammad adalah sumber daripada segala pencipta. Malaikat tercipta dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi itu. Ini muludan ibu dapat tadi itu jajah salawat 200. Selain asar ntar nih ya. 200 salawatnya. Yang paling pendek sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina, terserah dah maunya yang mana. Yang penting sehari semalam dapat 1000 ya. Kurang 400. Pencaranya dicicil ya, kayak bayar angsuran. Johor, asar, maghrib, isya, subuh 200 cepet gitu. Nah kemudian tadi tuh saya jajal lagi ayat kursi sama jangan ditinggal sampai ibu meninggal dunia, baca terus ya. Ketika lagi haid juga baca, itu buat benteng diri kita, pengamanan diri. Berobat zohiriyah perlu, berobat batiniyah penting. Sebab selagi matahari terbit dari timur terbenam di barat, setan dan malaikat selalu bertarung. Setan menjadi musuh kita, malaikat menjadi pembela, dan penjaganya ayat kursi adalah para malaikat. Jadi saya mau tanya, ibu mau dibela sama malaikat atau mau dimusuhin sama setan? Ayo, dibel ya. Kalau pengen dibela sama malaikat, baca sholawat, habis sholat 200 wirid ayat kursi sama Al-Falaq 11. Kalau mau tidur dibaca, insya Allah selamat, dan kita semua dapat lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini muludan ada manfaat ilmu yang bisa ibu bawa pulang ibu ya. Kita udah dapat ketawa ibu, udah dapat ya, lucunya ada ya bu, kagak monoton ya. Terus ilmu juga dapat. Inilah muludan yang sesungguhnya. Jadi ilmu dapat, berkat dapat, tinggal ibu amalin dah ya, dari sekarang sampai nanti ibu meninggalkan alam dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.